Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa belajar dengan lebih baik lagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Ya, sebelum kita membahas mengenai isi kandungan, terlebih dahulu kita akan membahas tentang surat Al-Kafirun itu sendiri. Ya, surah Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat diturunkan di kota Mekah. Ya, maka daripada itu surah Al-Kafirun termasuk golongan surah Makkiyah. Ya, di mana golongan surah itu dalam Al-Quran hanya dua saja, yaitu golongan surah Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Makkah, dan Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Nah, surah Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Ya, jadi surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109. Al-Kafirun itu sendiri memiliki arti orang-orang kafir. Ya, kafir memiliki arti non Muslim. Kalau di kita itu adalah orang yang bukan orang Islam, dan kafir juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi mungkin kalian sudah paham atau sudah lumrah dengan kafir itu. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebab turunnya ayat atau biasa disebut dengan asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul merupakan sebab-sebab turunnya ayat dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis disebutnya asbabul wurud. Nah, dalam Al-Quran disebutnya asbabun nuzul. Ya, kenapa kita akan membahas itu? Karena seluruh ayat dalam Al-Quran itu tidak serta-merta turun begitu saja, karena seluruh wahyu yang ada itu pasti memiliki sebab-sebab tertentu untuk turun. Ya, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya karena memiliki sebab-sebab tertentu. Ya, nggak mungkin Allah menurunkan wahyu begitu saja tanpa adanya sebab. Maka daripada itu kita akan membahas terlebih dahulu asbabun nuzul. Kenapa sih surat Al-Kafirun itu turun? Apa sebabnya? Nah, surah Al-Kafirun turun itu berkenaan ketika Nabi Muhammad SAW ditawari untuk bertukaran ibadah, atau gini. Waktu itu orang kafir datang dan menawari Nabi Muhammad untuk kerjasama dalam hal beribadah. Maksudnya apa? Di sini orang kafir menawari Nabi Muhammad untuk beribadah atau beribadah dengan ibadahnya orang kafir, dan begitu pula orang kafir nanti akan bergantian beribadah dengan tata cara ibadah orang Islam, saling bergantian gitu. Misal gini, Muhammad, aku akan ibadah atau aku akan menyembah Tuhanmu 1 minggu, dan 1 minggu kemudian giliran kamu untuk menyembah Tuhanku. Nah, apabila kamu nyaman di dalam agamaku, kamu harus ikut ke agama saya. Dan apabila aku nyaman dengan agamamu, dengan ajaran agamamu, aku juga akan ikut dengan ajaranmu. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Kata orang kafir. Nah, ketika seperti itu, gitu ya, ketika Nabi Muhammad ditawari untuk bertukar agama, gitu. Nah, turunlah surah Al-Kafirun itu, ya. Turun dan memberitahu untuk memberikan penolakan secara tegas terhadap tawaran orang kafir itu. Jadi tidak ada toleransi dalam hal demikian, gitu. Mempercampur adukan ajaran agama, gitu, itu dilarang, atau bergonta-ganti tata cara ibadah dalam beragama, gitu, yang tidak ditentukan dari sananya, itu dilarang, gitu ya. Nah, itu merupakan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat dalam
surah Al-Kafirun. Oke. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun ya. Ya mungkin kalian semua sudah hafal ya tentunya dengan surah Al-Kafirun ya, karena sering sekali dipakai sholat ya, dan begitu juga dengan ayatnya yang sangat pendek, hanya berapa ayat tadi? Hanya 6 ayat ya. Nah, apa isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun? Nah, salah satunya adalah orang Islam harus tegas menghadapi siapa saja yang mengganggu atau merusak keimanannya. Ya, seperti tadi, orang kafir tadi yang sebenarnya memiliki tujuan. Orang kafir itu tujuannya apa tadi? Untuk merusak keimanan Rasul, ya, merusak keimanan tawaran tadi itu. Nah, otomatis Rasul harus menolaknya dengan tegas, ya, dengan cara Allah menurunkan wahyu kepada Rasul. Di situ wahyu dalam surah Al-Kafirun itu berisi penolakan tegas, di mana di ayat terakhirnya itu di ayat keduanya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang aku sembah gitu. Dan di ayat terakhirnya berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita masing-masing aja, silakan kamu menyembah agama lain selain agamaku, tapi kita harus saling menjaga tanpa saling merusak keyakinan satu sama lain gitu ya. Selanjutnya, Islam tidak membenarkan seorang muslim mempermainkan agama dengan mencampur adukan ajarannya dengan ajaran agama lain atau menambah-nambah dengan sesuatu yang bukan dari Rasul ya. Kita tahu sendiri agama kita, agama Islam gitu ya, ketika kita beribadah itu adalah dengan cara kita masuk ke masjid, salah satunya dengan sholat di dalam masjid ya. Nah, misalkan kita sering bermain dengan teman kita gitu ya. Teman kita menceritakan bagaimana cara ibadah, misalkan teman kita itu Kristiani, menceritakan dalam ibadahnya seperti apa. Kemudian kita sedikit tertarik dengan ajaran agama teman kita. Lalu kita mencampur adukan ajaran agama kita dengan ajaran agama teman kita. Ketika kita masuk masjid, kita bukannya sholat malah nyanyi-nyanyi gitu di dalam masjid gitu. Itu dilarang. Karena itu mencampur adukan ajaran agama kita dengan ajaran agama lain, dan itu sangat-sangat dilarang dalam agama kita ya. Jangan coba-coba mencampur adukan agama kita dengan agama lain ya. Salah satu contoh yang sudah terbukti sekarang itu adalah ada salah satu aliran dalam Islam itu disebut Syiah. Nah, Syiah itu adalah salah satu mazhab atau sekte dalam Islam yang mana salah satu petingginya waktu itu adalah orang Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, jadilah si orang Yahudi itu mencampur adukan keyakinan atau ajaran agamanya ke dalam agama Islam ya. Akhirnya jadilah Syiah ya. Mungkin kalian belum tahu apa itu Syiah. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian cari sendiri nanti ya. Untuk sekarang mungkin kalian belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan-keyakinan atau pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam agama kita dulu. Untuk Syiah itu udah beda sekte dengan kita gitu. Nah, selanjutnya apa? Tawaran bergantian menjalankan ajaran agama lain itu harus kita tolak ya. Seperti tadi contohnya Rasul ditawari untuk beribadah atau untuk menyembah Tuhannya orang kafir, dan orang kafir juga mau menyembah Tuhan Rasul atau menyembah Allah jika Rasul minat gitu. Tapi di situ Rasul menolaknya dengan tegas karena itu perbuatan yang dilarang oleh agama karena dapat merusak keimanan ya. Kemudian orang Islam bukan penyembah sembahan orang kafir, begitu juga sebaliknya ya. Dalam surah Al-Kafirun disebutkan wala antum abidu nama a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah ya. Kalian bukan penyembah apa yang aku
sembah gitu. Kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan ayat terakhirnya itu lakum dinukum waliyadin gitu. Jadi masing-masing saja dalam urusan beragama gitu. Jangan mencampur adukan ajaran agama kita dengan ajaran agama lain gitu. Karena ini masalahnya dengan keyakinan kita gitu. Untuk hal di luar keagamaan silahkan kita saling membantu gitu ya. Nah, selanjutnya, walaupun kita berbeda pandangan dalam hal keyakinan, tapi jika dalam urusan di luar keagamaan kita harus saling membantu. Seperti tadi ya. Kita berbeda pandangan hanya dalam urusan agama, tapi ingat kita juga sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama manusia gitu. Sama-sama manusia, dan tentunya manusia itu adalah makhluk sosial yang harus saling membantu satu sama lain gitu. Tanpa memandang ras, suku, budaya ataupun agama tentunya ya. Contoh ketika teman kita yang dari kalangan non-muslim itu membutuhkan bantuan kita, ya misalkan di rumahnya nggak ada air gitu, buat mandi ataupun buat mencuci baju, di rumah kita ada air ya silahkan dikasih gitu kan, karena itu di luar urusan keagamaan gitu. Kalau di dalam urusan keagamaan ya tentunya kita harus masing-masing untuk urusan itu. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita masing-masing dalam urusan agama, tapi dalam urusan di luar agama kita harus saling membantu. Lalu bagaimana misalkan orang tua kita atau salah satu daripada orang tua kita itu dari kalangan non-muslim ya, apakah kita harus menentangnya gitu atau harus bagaimana ya? Orang tua ya, orang tua, misalkan kita punya orang tua kafir, tetap saja kita harus saling tolong menolong, dan kita tentunya sebagai seorang anak harus menuruti perkataan kedua orang tua kita ya, harus berbakti kedua orang tua kita ya, selagi orang tua kita itu menyuruh kita atau memerintahkan kita kepada kebenaran, itu tidak masalah. Tapi jika orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, baru bisa kita tolak ya. Jadi intinya walaupun misalkan orang tua kita kafir gitu, kalau selagi itu baik, kenapa harus kita tolak gitu. Karena bagaimanapun itu juga orang tua kita ya. Kita harus berbakti, karena dalam Al-Quran juga kita harus berbakti kepada orang tua kita. Dan di sana tidak dijelaskan apakah harus Islam saja orang tua kita baru kita berbakti, misalkan orang tua kita kafir jangan berbakti, tidak seperti itu. Semua orang tua gitu ya, orang tua kita mau Islam ataupun bukan Islam, contohnya ya, mudah-mudahan kalau di sini orang tua kita Islam semua ya. Hanya itu yang bisa Mister sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ingat di rumah kalian jangan terlalu banyak bermain. Silakan bermain, tapi alangkah lebih baiknya kalian gunakan waktu kalian untuk belajar ya. Dan jangan lupa pula cuci tangan, rajin cuci tangan dan memakai masker ketika hendak keluar rumah ya. Selamat belajar, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.